Apa sih demensia itu? Demensia, atau yang biasa dikenal oleh orang Indonesia sebagai pikun, adalah kumpulan dari beberapa gejala yang disebabkan oleh penurunan fungsi otak dan sistem saraf. Demensia biasanya terjadi seiring bertambahnya usia dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, demensia lebih banyak terjadi pada kelompok orang lansia. Namun, yang perlu diingat adalah demensia bukan akibat dari proses penuaan. Jadi, demensia pada lansia bukan sesuatu yang wajar. Nah, lansia yang mengalami demensia biasanya akan mengalami penurunan daya ingat, daya pikir, komunikasi, dan ketidakstabilan emosi. Selain itu, demensia bukan merupakan penyakit spesifik, tetapi lebih kepada istilah umum untuk menggambarkan kondisi di mana terjadi penurunan fungsi kognitif pada seseorang. Nah, ada beberapa contoh sederhana yang bisa kita lihat pada seseorang yang mengalami demensia. Pertama, orang tersebut terkadang bisa lupa letak atau bagaimana cara menggunakan suatu barang. Kedua, orang tersebut dapat melupakan kata-kata tertentu saat ia sedang berbicara. Yang ketiga, orang tersebut bisa saja lupa suatu kejadian yang bahkan baru saja terjadi saat itu. Dan yang keempat, apabila kondisinya sudah sangat parah, orang tersebut bisa melupakan nama dari temannya atau keluarganya sendiri. Apabila salah satu atau beberapa dari gejala tersebut sudah terlihat, orang tersebut dapat memeriksakan dirinya untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut benar-benar menjadi gejala dari demensia. Tenaga kesehatan biasanya akan melakukan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik, darah, maupun otak dengan cara MRI atau CT scan untuk menentukan penyebab dari gejala tersebut. Untuk pengobatannya sendiri, tiap demensia memiliki jenis pengobatan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tipe Alzheimer, demensia tipe Alzheimer tidak bisa disembuhkan sehingga obat yang diberikan biasanya bertujuan untuk mencegah gejala atau mencegah perburukan gejala. Oleh karena itu, tindakan pencegahan akan jauh lebih efektif dalam menghindari demensia. Tipe-tipe demensia. Demensia dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada 8 jenis demensia, yaitu yang pertama adalah Alzheimer. Alzheimer adalah penyebab demensia yang paling umum. Demensia tipe ini disebabkan oleh perubahan spesifik di otak. Gejala khasnya adalah kesulitan mengingat kejadian yang baru-baru ini terjadi. Gejala lainnya seperti kesulitan berjalan, berbicara, atau perubahan kepribadian juga akan muncul setelahnya. Yang kedua adalah demensia tipe vaskuler. Penyebab utama dari demensia ini adalah penyakit vaskuler cerebral yang menyebabkan suatu pola gejala demensia. Prevalensi demensia vaskuler mencapai 5% dari semua jenis. Diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga kolesterol yang tinggi juga merupakan faktor resikonya. Gejalanya bervariasi tergantung pada area dan ukuran otak yang terkena. Penyakit ini berkembang secara bertahap, yang berarti gejalanya akan tiba-tiba menjadi lebih buruk ketika individu tersebut mengalami stroke. Tipe yang ketiga yaitu demensia Lewy. Selain gejala yang lebih khas seperti kehilangan ingatan, orang dengan tipe demensia ini juga mungkin memiliki masalah gerakan atau keseimbangan, seperti kekakuan atau gemetar. Banyak orang juga mengalami perubahan kewaspadaan, termasuk kantuk di siang hari, kebingungan, atau tatapan mata. Mereka juga mengalami kesulitan tidur di malam hari, atau mungkin juga mengalami halusinasi visual. Yang keempat, ada demensia frontotemporal. Demensia jenis ini paling sering menyebabkan perubahan kepribadian dan juga perilaku karena mempengaruhi bagian otak. Orang dengan kondisi ini dapat mempermalukan diri sendiri atau berperilaku tidak pantas. Mungkin juga ada masalah dengan keterampilan bahasa, seperti berbicara atau memahami. Yang kelima, ada demensia tipe campuran. Terkadang, lebih dari satu jenis demensia hadir pada otak pada saat yang bersamaan, terutama pada orang yang berusia lebih dari 80 tahun. Misalnya, seorang menderita penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskuler. Perkembangan penyakit ini mungkin lebih cepat jika dibandingkan dengan satu jenis demensia. Yang keenam, demensia penyebab reversibel. Orang yang menderita demensia mungkin memiliki penyebab mendasar yang reversibel seperti efek samping obat, peningkatan tekanan di otak, kekurangan vitamin, dan ketidakseimbangan hormon tiroid. Yang ketujuh, ada demensia yang berhubungan dengan HIV. Infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini seringkali menyebabkan terjadinya demensia dan juga gejala psikiatrik lainnya. Pasien terinfeksi HIV yang juga mengalami demensia ini memiliki prevalensi sebesar 14% setiap tahunnya. Perkembangan demensia pada pasien yang terinfeksi HIV ini sering ditandai dengan adanya kelainan pada parenkim. Yang kedelapan, yang terakhir, ada demensia yang berhubungan dengan trauma kepala. Demensia dan berbagai sindrom neuropsikiatrik lainnya juga dapat terjadi karena adanya trauma pada kepala atau benturan pada bagian kepala.
Seiring berjalannya waktu, penyandang demensia tidak mampu untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari yang sederhana, seperti makan, mandi, menyisir rambut, berpakaian, buang air besar, buang air kecil, dan aktivitas hidup sederhana lainnya. Dengan demikian, proses demensia terjadi secara bertingkat dalam tahapan yang dapat diamati dan diwaspadai oleh orang-orang sekitar. Akibat dari demensia ini adalah terjadinya gangguan psikologis maupun sosial yang disebabkan oleh terganggunya sistem fungsi daya ingat yang semakin lama akan semakin berkurang, terutama sistem ingatan jangka pendek. Karena demensia ini adalah istilah umum, gejalanya dapat sangat bervariasi dari orang ke orang. Jadi setiap orang tidak memiliki gejala yang berbeda. Namun, orang dengan demensia memiliki masalah dengan yang pertama penyimpanan, kedua perhatian, ketiga komunikasi, keempat penalaran, penilaian dan pemecahan masalah, yang kelima adalah persepsi visual di luar perubahan terkait usia yang khas. Lalu demensia ini memiliki tanda-tanda juga yang meliputi pertama tersesat di lingkungan yang familiar, yang kedua lupa nama anggota keluarga dekat, kerabat, dan teman, menggunakan kata-kata yang tidak biasa untuk merujuk pada objek yang sudah dikenal, melupakan kenangan lama, dan tidak mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Orang tua yang berhubungan dengan proses penuaan akan mengalami penurunan pengetahuan dan fungsi psikomotor. Fungsi pengetahuan meliputi proses belajar, orientasi, pengertian, dan perhatian yang menyebabkan perilaku negatif lansia. Proses mengingat pada lansia terjadi perlahan-lahan. Dengan perubahan kondisi kesehatan, lansia perlu menyadari bahwa mereka harus sadar akan gangguan otak yang dialami dan menyebabkan memori gangguan pemrosesan. Usia yang lebih tua berarti resiko lebih tinggi untuk terkena demensia. Penurunan fungsi pengetahuan mungkin terkait dengan otak yang jarang digunakan. Orang tua perlu menjaga belajar dan terus melakukan beberapa kegiatan untuk merangsang otak dan meningkatkan kemampuan manusia. Angka penderita penyakit demensia Alzheimer ini diperkirakan akan terus meningkat dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Pada saat ini, dari total seluruh penduduk yang ada di dunia, diperkirakan sebanyak 50 juta orang atau 46,8% mengalami penyakit demensia. Di Asia Pasifik juga diperkirakan penderita yang mengalami penyakit demensia ini sebanyak 20,9 juta orang. Di Indonesia sendiri juga terdapat data yang menyebutkan bahwa pada tahun 2016-nya terdapat 1,2 juta orang yang mengalami penyakit demensia dan akan meningkat pada tahun 2030-nya yaitu menjadi 2 juta orang dan meningkat lagi pada tahun 2050-nya menjadi 4 juta orang. Ada beberapa kondisi medis tertentu yang diketahui dapat meningkatkan resiko terjadinya demensia. Di antaranya adalah yang pertama hipertensi, kedua diabetes, ketiga hiperkolesterolemia, yang keempat obesitas, yang kelima depresi, dan yang keenam adalah cedera otak traumatik. Gaya hidup yang mendukung beberapa kondisi medis di atas juga termasuk menjadi faktor resiko demensia. Di antaranya adalah yang pertama, itu tidak aktif secara fisik. Jarang melakukan aktivitas fisik dapat beresiko pada hipertensi, peningkatan kadar kolesterol, dan juga diabetes. Merokok dapat beresiko pada hipertensi dan peningkatan kadar kolesterol yang merupakan faktor resiko terjadinya demensia. Juga gangguan lain terkait kondisi usia yaitu kelemahan dan kemampuan kerja pada orang tua. Pola makan yang tidak sehat, pola makan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat mengakibatkan seseorang mengalami obesitas dan juga hiperkolesterolemia. Begitu pula dengan pola makan yang tinggi gula dapat mengakibatkan diabetes dan kurangnya asupan vitamin B6, B12 dan asam folat dapat meningkatkan kadar homocysteine yang berakibat pada gangguan di pembuluh darah. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga berakibat pada meningkatnya penyakit demensia, yaitu kebiasaan konsumsi alkohol yang melebihi batas dapat beresiko pada hipertensi dan kadar kolesterol yang tinggi. Terdapat beberapa faktor lainnya yang berhubungan dengan meningkatnya resiko demensia, yaitu yang pertama jarang bersosialisasi dan kesepian. Yang kedua, ketidakaktifan kognitif. Yang ketiga, pengetahuan yang rendah. Yang keempat, pendengaran yang terganggu. Yang kelima, paparan polusi udara, terutama nitrogen oksida, partikulat, dan ozon. Selain dari faktor-faktor yang dipaparkan sebelumnya, ada beberapa faktor risiko demensia yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu yang pertama umur. Umur yang semakin tua memiliki risiko yang semakin tinggi terkena demensia. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Orang yang saudara kandung atau orang tuanya memiliki demensia, maka memiliki kemungkinan terkena demensia yang tinggi.
itu, ada beberapa zat gizi yang dibutuhkan untuk para penderita demensia dan juga untuk menjaga kesehatan otak. Yang pertama adalah vitamin C dan vitamin E. Kedua vitamin ini akan bekerja untuk melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C bisa kita dapat dari jeruk, dari jambu biji, dan juga dari sayur-sayuran. Untuk vitamin E bisa kita dapat dari rempah-rempah, dari teh, dari minyak, dari biji-bijian, dari sereal, dan juga kulit kakao. Yang kedua adalah vitamin B6, B12, dan asam folat. Ketiga vitamin ini akan bekerja untuk menjaga kadar homocysteine dalam darah, sehingga mencegah terjadinya penurunan kognitif. Vitamin B6 bisa kita dapat dari daging, dari hati, susu, ginjal, ikan, serealia, dan juga kacang tanah dan kacang kedelai. Untuk vitamin B12 bisa kita dapat dari daging, hati, ikan, dan juga ayam. Dan terakhir untuk vitamin B9 atau asam folat bisa kita dapat dari sayuran hijau, hati, biji-bijian, polong-polongan, kuning telur, gandum, susu, dan juga produk fermentasi dan juga produk serealia yang terfortifikasi asam folat. Yang ketiga adalah omega 3 yang sudah kita kenal perannya dalam menjaga kesehatan otak. Omega 3 bisa kita dapat dari tanaman, khususnya sayuran berdaun dan juga kacang-kacangan. Juga bisa kita dapat dari ikan-ikan laut dalam seperti ikan sarden, ikan makrel, ikan herring, dan ikan salmon. Tips agar lansia dengan demensia dapat makan dengan baik. Yang pertama, kita dapat menawarkan snack dan minuman tambahan atau fortifikasi makanan dengan tambahan kalori. Mengapa perlu? Karena lansia dengan demensia sangat rentan dalam kehilangan berat badan yang diakibatkan oleh kekurangan asupan kalori. Oleh karena itu, perlu ditawarkan snack dan minuman tambahan atau fortifikasi makanan lansia dengan tambahan kalori. Orang dengan demensia lebih suka memilih makanan yang manis daripada makanan yang gurih, sehingga makanan dapat ditambahkan sesuatu yang manis untuk mendorong lansia memakan makanan tersebut dan juga mendapatkan tambahan gizi. Contohnya seperti menambahkan buah pada salad, menambahkan madu pada puding, dan menambahkan selai pada roti isi selai kacang. Yang kedua, memberikan makanan yang mudah dipegang atau finger food. Orang dengan demensia memiliki kesulitan dalam menggunakan alat makan. Untuk memudahkannya, lansia sebaiknya diberi makanan yang mudah dipegang langsung, seperti buah potong, roti, sayuran yang sudah dipotong, dan telur rebus. Yang ketiga, melibatkan lansia dalam persiapan makanan. Lansia dengan demensia sangat mudah kehilangan sensitivitas penciuman dan pengecap, sehingga kehilangan nafsu makan. Melibatkan lansia dalam persiapan makanan, yaitu memasak atau menyiapkan meja makan, akan membuat lansia mencium harum makanan yang dapat meningkatkan nafsu makan. Memberikan sedikit makanan enak yang bergizi untuk dicicipi sebelum waktu makan juga sangat baik untuk meningkatkan nafsu makan lansia. Tips hidup sehat. Berkurangnya fungsi kognitif pada lansia dengan demensia akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan gaya hidupnya. Lupa makan, minum, istirahat, serta kualitas makanan merupakan hal yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif pada lansia demensia. Contoh hidup sehat yang perlu diterapkan lansia untuk meningkatkan taraf hidupnya yaitu pemenuhan kebutuhan gizi yang baik, latihan dan olahraga, istirahat dan tidur yang cukup, serta tidak merokok. Merokok sangat tidak dianjurkan pada lansia dengan kondisi demensia. Sebuah penelitian, yaitu hubungan gaya hidup dengan fungsi kognitif pada lansia, menunjukkan bahwa terdapat penurunan fungsi memori sebesar 1,9 kali, penurunan fleksibilitas kognitif sebesar 2,4 kali, dan penurunan kognitif global sebesar 1,7 kali pada perokok. Untuk olahraga, lansia dapat menerapkan senam lansia. Senam lansia ini dapat membuat aliran darah lebih lancar, sehingga aliran oksigen ke otak menjadi lebih baik dan membuat organ tubuh lainnya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Konsep senam lansia adalah olahraga ringan yang mudah untuk dilakukan, sehingga dapat diterapkan pada lansia. Selain itu, untuk mengasah kemampuan daya pikir, lansia dapat melakukan permainan sederhana seperti puzzle. Puzzle adalah permainan menyusun suatu gambar yang dibagi menjadi beberapa potongan gambar untuk mengasah daya pikir, melatih kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi dan berpikir. Selain itu, mendengarkan musik yang disukai dapat meningkatkan atau memperbaiki kondisi fisik, kognitif, dan sosial bagi individu dari berbagai kalangan usia. Apabila seseorang mendengarkan musik yang disukai, musik tersebut dapat meningkatkan performa kognitif mereka.